Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali di awal pekan ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Oleh firman-Nya kita akan dituntun, bahkan firman Tuhan juga akan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu. Kami bersyukur atas segala berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan. Bahkan penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Dan pagi ini juga kami butuhkan tuntunan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami. Sehingga kami bisa menangkap maksud dari pesan-Mu ya Tuhan, dan juga menangkap rema yang dari Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yosua 1 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang tertulis dalam kitab Yosua 1 ini, ayat 8 dan 9 ini khususnya ya, ini bicara tentang apa? Tentang pentingnya untuk senantiasa mendengarkan, mengikuti akan tuntunan firman Tuhan. Ya, konteksnya pada waktu itu adalah Yosua dengan kitab Tauratnya. Ya, tetapi untuk kita di zaman sekarang ini bicara tentang apa? Tentang firman Tuhan yang penuh kuasa. Jadi kita jangan lupa dan harus senantiasa memperkatakan, ya, berulang kali saya katakan betapa pentingnya mengucapkan, memperkatakan firman. Jadi kalau baca firman Tuhan, usahakan telingamu mendengar. Sebab firman Tuhan juga berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita memperkatakan, telinga kita mendengar, maka itu bisa menimbulkan iman. Ya, seperti juga dikatakan, ini jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, konteksnya zaman dulu Taurat ya. Karena memang Injil belum datang ya. Jadi artinya itu adalah firman Tuhan. Nah, kita pun haruslah demikian. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi bukan hanya diperkatakan, bukan hanya diucapkan, tetapi juga direnungkan. Direnungkan itu gimana tuh? Dirasake, dinikmati. Ya, jadi direnungkan, dihayati apa yang dimaksud oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ya, renungkan itu setiap saat, yaitu siang dan malam. Terus berikutnya supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, yang pertama tadi memperkatakan, yang kedua merenungkan, dan yang ketiga melakukan. Ya, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi supaya kita senantiasa hidup nurut tuntunan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita senantiasa memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan juga bertindak atau melakukan firman Tuhan itu, maka perjalanan hidup kita akan berhasil. Dan engkau akan beruntung ya. Sering saya sampaikan, berhasil itu berarti ada proses yang dilalui, melalui perjuangan.
Nah, walaupun harus melalui perjuangan, janji Tuhan adalah kita berhasil. Lalu dikatakan engkau akan beruntung. Kalau yang namanya beruntung, bejo, itu bukan sesuatu yang karena kemampuan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi ini anugerah. Bejo atau keberuntungan itu sesuatu yang bukan karena kemampuan kita, tapi seringkali terjadi justru karena kedaulatan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Ya, kita diberi keberuntungan. Ya, terus dikatakan lagi bahwa kita jangan jadi tawar hati, jangan kecut hati, kuatkan, teguhkan, ya, dengan kita membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman-Nya, kita akan dikuatkan, diteguhkan. Dan janji Tuhan adalah apa? Ketika kita senantiasa merenungkan, memperkatakan, dan juga melakukan firman-Nya, maka ada penyertaan Tuhan kemanapun kita pergi. Luar biasa ya. Jadi kemana kita pergi kalau senantiasa memperkatakan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan bertindak sesuai dengan firman-Nya, maka sesungguhnya ada penyertaan Tuhan. Sehingga hidup kita, perjalanan kita berhasil dan beruntung. Ya, jadi keberhasilan, keberuntungan itu sesungguhnya karena ada Tuhan yang menyertai. Nah, kalau Tuhan sudah menyertai, dah nggak perlu takut dan khawatir lagi. Kalau Tuhan sudah menyertai, maka akan banyak perkara ajaib terjadi. Kalau Tuhan sudah menyertai, maka akan banyak mujizat terjadi. Kalau Tuhan menyertai, pertolongannya pasti juga terjadi atas hidup kita. Sehingga kesulitan, beban berat, pergumulan, apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti bisa menanggungnya. Ada Tuhan yang menyertai. Nah, penyertaan Tuhan inilah yang membuat kita tenang. Mari jemaat dikasih Tuhan, mulai sekarang perkatakan firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan lakukan firman-Nya, sehingga hidupmu akan beruntung. Engkau akan berhasil dalam segala perjuanganmu. Semuanya terjadi karena apa? Ada Tuhan yang menyertai. Kalau sudah Tuhan menyertai, makanya jangan engkau jadi kecut dan tawar hati. Kuatkan, teguhkan terus. Walaupun kadang-kadang ada banyak alasan untuk kita jadi ngelukru. Ada banyak alasan kita jadi takut dan khawatir. Tetapi satu alasan yang pasti, ada Tuhan yang menyertai. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena dalam penyertaannya pasti berhasil, pasti beruntung hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memperkatakan firman-Mu. Kami mau terus merenungkan firman-Mu. Kami mau terus bertindak sesuai dengan firman-Mu. Sebab itulah yang membuat kami berhasil. Itulah yang membuat kami mengalami keberuntungan. Sebab sesungguhnya ketika kami melakukan semua itu, ada Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kami akan terus dikuatkan dan diteguhkan. Kami tidak akan kecut dan tawar hati. Sebab Engkau pasti bertindak menolong kami. Ketika Engkau menyertai kami pasti bisa melewati setiap tantangan, pergumulan apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh hidup kami. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.